Sebuah bengkel dan kontrakan terbakar saat pemilik tertidur pulas. Seorang pemuda tewas dikeroyok geng bermotor di sebuah minimarket. Warga mulai perbaiki rumah rusak usai diterjang puting beliung di Indramayu. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Alatas akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Kita awali Kompas Jabar hari ini saudara, sebuah bengkel dan kontrakan di Sukabumi terbakar saat pemilik tengah tertidur pulas Senin 17 Maret 2025 dini hari. Beruntung pemilik dapat menyelamatkan diri saat sebelum api mengepung dirinya. Video amatir ini memperlihatkan kobaran api yang tengah melahap sebuah bengkel dan kontrakan di Jalan Raya Cikukulu, Cisande, Cicantayan, Kabupaten Sukabumi pada Senin 17 Maret 2025 sekitar pukul 2 dini hari. Berdasarkan kesaksiannya, pemilik bengkel saat kebakaran terjadi tengah tertidur di dalam bengkel dan terkejut saat terbangun kondisi api sudah melahap area depan bengkel. Beruntung, pemilik dapat keluar bengkel untuk menyelamatkan diri sesaat sebelum api mengepung dirinya. Meski tidak ada korban jiwa, namun seluruh bengkel dan sebuah kontrakan ludes terbakar, termasuk peralatan bengkel beserta onderdil dan 2 unit sepeda motor. Pemadam kebakaran sendiri baru tiba di lokasi 30 menit dari peristiwa kebakaran dilaporkan. Jam 2 tuh saya tuh tidur kan. Ya. Bangun-bangun tuh udah kebakar sih di luar gitu. Jam 2-an udah gede apinya, langsung saya keluar, datang pemadamnya kira-kira 2:30 lah. Ya saya nggak selamat semuanya, motor gitu kan, barang-barang semua lah gitu. Ya. Saya juga hampir gitu kan nggak ketolong gitu. Berarti bengkel ini memang sama Om ditidurin ya? Iya ditidurin gitu kan. Saya tidur tuh kan jam 10. Terus saya kebangun tuh jam 12, nah saya tidur lagi kan. Pas mau bangun lagi tuh jam 1:30, agak panas gitu kan, kira itu apa, kebakaran gitu kan di sebelah luar. Dugaan sementara petugas pemadam, kebakaran berawal dari korsleting arus pendek listrik dan menyambar puluhan ban yang ada di lokasi. Dalam insiden ini 4 unit mobil pemadam dari 2 pos dikerahkan untuk memadamkan api. Kita menerima informasi dari Posko 1 Cisaat mengenai kebakaran yang ada di Cikukulu, alamat Cikukulu. Jadi yang terbakar itu satu blok kontrakan yang di depannya ada bengkel. Jadi yang terbakar itu bengkel, bengkel motor dan ban bekas begitu. Dugaan sementara itu dari arus pendek, ya. Berarti bengkel dan kontrakan ya? Bengkel dan kontrakan. Ada korban jiwa atau luka? Alhamdulillah untuk korban jiwa tidak ada, hanya ada di dalamnya ada kerugian material, ada berupa motor di dalamnya. Seorang pemuda tewas usai dikeroyok sejumlah kelompok anggota geng bermotor di dalam sebuah minimarket di kawasan Cimaung, Kabupaten Bandung. Kejadian ini viral di media sosial. Polisi pun bergerak memburu para pelaku. Inilah rekaman video amatir dari ponsel warga yang memperlihatkan detik-detik aksi pengeroyokan yang dilakukan sekelompok pemuda di sebuah minimarket di kawasan Cimaung, Kabupaten Bandung. Peristiwa yang viral di media sosial ini terjadi pada hari Minggu 16 Maret 2025. Dari rekaman video kamera amatir tersebut, korban terlihat dikejar oleh para pelaku hingga masuk ke dalam minimarket.
sebelum akhirnya dikeroyok hingga terjatuh karena tak mampu melawan. Menurut Kapolresta Bandung, Kombes Aldi Subartono, setelah ada laporan pihaknya langsung bergerak cepat dan dalam waktu 3 jam berhasil mengamankan sejumlah pelaku dan terus dilakukan pengembangan. Kami informasikan terkait kasus kekerasan di muka umum secara bersama-sama TKP Cimaung ini dalam waktu 3 jam Satreskrim Polresta Bandung bersama tim ini berhasil mengamankan pelaku inisial DK. Saat ini masih dilakukan pengembangan. Untuk motif kita masih dalami. Motif awal ini Ormas Briges baru melaksanakan pembagian takjil. Kemudian ketemu dengan korban, ada ketersinggungan sehingga para Ormas Briges ini mengejar korban, menganiaya sampai dengan meninggal dunia. Saudara, pasca puting beliung merusak sejumlah rumah di 3 desa di Kecamatan Anjatan, Indramayu. Warga dibantu petugas gabungan mulai membersihkan rumah dari puing dan memperbaiki bagian rumah yang rusak. Tercatat ada 110 rumah yang mengalami kerusakan, diantaranya 35 rusak berat dan 75 rumah rusak ringan, akibat disapu angin puting beliung yang terjadi pada hari Minggu sore 16 Maret 2025 kemarin. 3 desa terdampak di Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu adalah Desa Bugis, Bugis Tua, dan Lempuyang. Warga terdampak dibantu petugas gabungan Senin pagi 17 Maret 2025 mulai membetulkan bagian rumah yang rusak akibat puting beliung yang datang disertai hujan lebat. Dari awal pertama Pak, saya tuh habis beli lauk dari arah ke Pilang Payung mau balik ke Bugis. Orang tuh belum ada kejadian apa-apa tuh. Pas saya lebah pintu itu mulai angin tuh datang dari arah sana tuh angin tuh. Iya. Buk tuh jalan ke sana Pak. Air si angin tuh iya ke sana lari. Tuh angin tuh sampai berdiri, Pak, berdiri sampai kencang. Sampai itu orang jualan yang di pintu tuh roboh semua, Pak. Ya, kejadiannya sekitar jam 4. Itu angin dari arah timur. Angin dari arah timur banyak sampah, saya perhatiin tuh. Kondisi saya kebetulan habis mandi sama keluarga tuh kan. Anak, istri semua habis pada mandi, ngelihat di sana angin. Nah, angin ada sampah, saya pikir nih gelagatnya kayaknya udah nggak enak nih. Nah, kita siap-siap lah mau keluar, nggak tuh cepet banget angin, langsung jalan kemari. Jadi kita nggak bisa keluar, nggak keburu keluar, angin udah ngehajar bangunan. Ya kita langsung berlindung ke kamar. Setengah jam ada itu. Perbaikan sederhana baru dapat dilakukan pada rumah yang mengalami rusak ringan dan sedang. Sementara untuk warga yang rumahnya mengalami rusak berat, terpaksa harus mengungsi terlebih dahulu karena memerlukan bantuan dana pemerintah. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Saudara, sejumlah armada bus dicek kelayakan jalannya menghadapi mudik Lebaran. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Tetaplah di Kompas Jabar. Saudara, petugas gabungan bersama Kementerian Perhubungan memeriksa sejumlah armada bus untuk memastikan kendaraan layak jalan saat digunakan untuk arus mudik Lebaran 2025. Pemeriksaan ini dilakukan di Terminal Guntur, Kabupaten Garut. Dalam rangka memastikan kelancaran dan keselamatan transportasi selama mudik Lebaran, Polres Garut bersama Kementerian Perhubungan menggelar pemeriksaan kendaraan dan kru bus di Terminal Guntur, Kabupaten Garut. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan angkutan umum yang beroperasi dalam kondisi layak dan aman bagi masyarakat saat mudik Lebaran. Pemeriksaan dilakukan terhadap sopir, kru bus, serta kendaraan bus.
Ramcek juga dilakukan bersama operator untuk memastikan transportasi berjalan dengan baik. Beserta Kementerian Perhubungan melaksanakan kegiatan rangkaian di Terminal Guntur Kabupaten Garut. Kita lakukan pemeriksaan dari mulai supir, kru bis, kemudian juga kendaraan bis. Kita lakukan ramcek juga terhadap para operator dengan maksud untuk menghadapi peningkatan arus transportasi yang mungkin nanti kendaraan umum agar bisa berjalan dengan baik, masyarakat nanti terlayani dengan baik, terhindari dari permasalahan kecelakaan. Pemeriksaan armada bus ini akan terus dilakukan hingga mendekati Lebaran mendatang. Ridwan Mustofa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Demi untuk mendapatkan harga di bawah pasaran, puluhan warga rela antre untuk mendapatkan sembako murah saat pemerintah Kabupaten Bandung menggelar operasi Pasar Ramadan. Puluhan ibu-ibu rela antre untuk mendapatkan sembako murah pada operasi Pasar Ramadan yang digelar pemerintah Kabupaten Bandung di Lapang Upakarti, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sejumlah kebutuhan pokok dijual di bawah harga pasar, diantaranya minyak, terigu, beras, dan gula pasir. Ini beli apa aja, Bu? Beli beras sama minyak sama terigu. Berapa, Bu? Terigu 84.500. Semuanya gitu. Harapan untuk warga seperti apa, Bu? Ya lebih banyak lah acara yang kayak gini lagi. Jangan di bulan Ramadan aja gitu kalau bisa. Karena ini sangat membantu sangat sekali ya, Bu. Ya sangat membantu, lumayan lah gitu, beda-beda sedikit gitu dari pasaran, harga pasaran. Pasar murah ini dijanjikan digelar serentak di 8 kecamatan yang berada di Kabupaten Bandung. Sebanyak 10.000 paket sembako dengan harga Rp190.000 dan disubsidi Rp98.000 dengan kategori sasaran masyarakat miskin rentan. Untuk operasi pasar murah dan juga pasar Ramadan yang tentunya setiap bulan suci Ramadan kita selalu digelar. Yang pertama bahwa untuk operasi pasar murah ini sebar untuk 8 kecamatan di Pacira, di Margahayu, di Kutawaringin, Solokan Jeruk dan juga Balaenah ya, di 8 kecamatan hari ini mulai serta. Pemerintah Kabupaten Bandung juga menjanjikan operasi ini akan terus digelar selama 7 hari ke depan agar dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan menghadapi Lebaran. Noval Robani, Kompas TV, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Saudara, ngabuburit di Saparua, Kota Bandung menjadi aktivitas yang sering dilakukan oleh warga Bandung. Terdapat banyak pedagang yang menjual aneka takjil untuk berbuka puasa. Warga Bandung seringkali berburu takjil di sini. Bukan hanya aneka takjil yang beragam, namun harga yang dijual pun sangat terjangkau. Salah satu yang menjadi rekomendasi tempat buka puasa di sini adalah Warung Aceh. Warung yang menjanjikan berbagai menu khas Aceh yang cocok untuk disantap saat berbuka. Seperti nasi ayam tangkap khas Aceh ini. Menu spesial yang menjadi favorit. Dijual mulai dari 30.000-an saja. Anda akan merasakan sensasi kelezatan rempah khas Aceh pada ayam tangkap ini. Alhamdulillah buka puasa tetap rame, jelang berbuka itu. Ya standarnya mereka ini senangnya mie ayam tangkap ya, yang utamanya itu. Itu menu favorit? Menu favorit. Ini semua khas Aceh atau saja? Khas Aceh. Dari minuman juga itu khas Aceh semua. Kalau lagi bulan puasa gini rame banget, nggak meningkat berapa persen? Sebenarnya sih nggak terlalu meningkat sih, cuman ya ada berapa persen. Berbagai menu makanan khas Aceh lainnya pun tersedia, seperti mie Aceh,
martabak Aceh, nasi goreng Aceh, hingga minuman teh tarik yang selalu habis dipesan pengunjung sebagai teman berbuka puasa. Ninda Destiani, Abdul Rohim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, informasi seputar olahraga akan segera hadir. Tetaplah di Kompas Jabar. Saudara, jelang laga tandang kontra Australia, penggawa Merah Putih telah berangsur tiba di kota Sydney. Diperkirakan skuad Garuda akan lengkap pada Selasa 18 Maret 2025. Sebagian besar pemain timnas Indonesia sudah tiba di Sydney jelang laga lawan Australia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Para pemain timnas yang bermain di Liga 1 seperti Nadeo Argalinata, Hernando Ari, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari tiba di Australia Senin pagi. Mereka tiba bersama pelatih Patrick Kluivert dan staf kepelatihan lainnya. Sebagian pemain timnas yang merumput di luar negeri juga sudah berada di Sydney, antara lain Tom Haye, Rafael Strijk, Marcelino Ferdinand, serta Ole Romani. Sementara beberapa pemain lainnya diperkirakan akan tiba di Sydney pada 17 dan 18 Maret ini. Setelah tiba di Sydney, para pemain timnas tampak sudah berlatih di ruang kebugaran di hotel mereka menginap. Jika melihat komposisi pemain yang dibawa pelatih Kluivert, manajer timnas Sumarji optimistis timnas Indonesia bisa mencuri poin di laga lawan Australia. Sumarji menilai waktu kumpul yang singkat tidak akan berpengaruh pada chemistry para pemain. Kalau melihat komposisi pemain dan kualitas pemain saat sekarang ini, harusnya kita semuanya dalam kondisi yang betul-betul percaya untuk bisa mencuri poin di sana. Kalau berkaitan dengan chemistry, yang harus diingat, para pemain ini kan sudah lama bergabung, ya. Yang belum kan hanya beberapa pemain. Dan modal chemistry yang sudah lama ini, khususnya di para pemain, tentu tidak akan jadi persoalan untuk segera bisa menyatukan diri. Ditambah Coach Patrick dan para asisten, ini kan boleh dikatakan sudah terbiasa dengan budaya-budaya yang para pemain itu jalankan. Bagaimana kita bisa percaya penuh pada Patrick dan juga asisten, supaya pemain ini benar-benar betul-betul bisa segera ada chemistry dan segera bisa melaksanakan tugas negara ini dengan sebaik-baiknya. Tentu tujuan utamanya adalah kita bisa lolos Piala Dunia dengan tidak play-off, artinya bisa runner-up. Laga timnas Indonesia lawan Australia akan digelar di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret lusa. Usai menghadapi Australia, timnas akan menjamu Bahrain di Stadion GBK Jakarta pada 25 Maret mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara jelang melawan Indonesia, penggawa timnas Australia juga mulai berdatangan di pemusatan latihan. Mulai dari Kusini Yengi, Jackson Irvine, Cameron Burgess, Tom Glover, hingga Adam Taggart. Mereka berkumpul di pemusatan latihan timnas Australia. Sementara jelang melawan Indonesia, penggawa timnas Australia juga mulai berdatangan di pemusatan latihan. Mulai dari Kusni Yengi, Jackson Irvine, Cameron Burgess, Tom Glover, hingga Adam Taggart. Mereka berkumpul di pemusatan latihan timnas Australia. Unggulan pertama asal Tiongkok, Shi Yuqi, berhasil menyabet gelar juara di nomor tunggal putra di ajang All England 2025. Perlu waktu 51 menit untuk Shi
mendudukan pebulu tangkis non-unggulan asal Taiwan Li Jiahao dengan skor 21-17, 21-19. All England 2025 telah menyelesaikan seluruh nomor di partai final. Jika Indonesia nirgelar, maka Tiongkok dan Korea berhasil membawa pulang 2 medali emas. Di nomor tunggal putri, final mempertemukan pebulu tangkis Korea An Se-young melawan Wang Chiyi dari Tiongkok. Ini jadi pertandingan final terlama dari seluruh partai final, yaitu 1 jam 35 menit. An berhasil bangkit setelah kalah di game pertama, mengalahkan Wang 13-21, 21-19, dan 21-18. An membawa pulang medali emas yang jadi gelar keduanya di ajang All England. Di nomor tunggal putra, unggulan pertama sekaligus peringkat 1 dunia She Yuki berhasil menaklukkan pebulu tangkis Taiwan Li Jiahao dalam waktu 51 menit. She menang 2 game langsung 21-17, 21-19. Ini jadi gelar kedua untuk She setelah sebelumnya di tahun 2018. Medali emas Korea bertambah melalui nomor ganda putra. Kim Won-ho dan So Sung-jae berhasil mengangkat trofi juara setelah mengalahkan duet Indonesia Leo Roli Karnando dan Bagas Maulana 2 game langsung 21-19 dan 21-19. Sementara partai ganda putri jadi milik ganda Jepang. Unggulan 3 Nami Matsuyama dan Charu Shida menghabiskan waktu 1 jam 23 menit untuk mengalahkan rekan senegara mereka Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto. Sempat melepas 1 game, Nami dan Mayu menang 21-16, 14-21, 21-17. Mengikuti langkah Korea, Tiongkok juga merebut emas keduanya lewat nomor ganda campuran. Unggulan 7 Kuo Shinhwa dan Chen Fang mengalahkan duet Tiongkok lainnya Feng Yangche dan Wei Yashin dengan skor 21-16, 10-21, dan 23-21. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Fida Latas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.